Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh peserta dalam acara Bidadari, Bincang Diabetes dan Ramadan dengan para ahli, live dari Endometa Studio RSSA Malang. Bidadari merupakan persembahan dari Divisi Endokrin Metabolik dan Diabetes Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUB RSSA, Institut Endometa Indonesia dan Perkeni Cabang Malang. Acara ini juga bekerja sama dengan UB Media, yaitu UB TV, UB Radio, Kanal 24, serta ditayangkan kembali oleh UB TV atau Universitas Brawijaya Televisi dalam program UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Perkenalkan, saya Khairunisa yang akan memandu acara Bidadari hari ini dengan tema penyesuaian obat dan makanan pada pasien diabetes selama Ramadan dengan Dr. Laksmi Sasiarini, SPPD KEMD. Halo dokter, selamat siang. Apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik. Sehat selalu dok? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Dok, tema hari ini nampaknya sangat menarik dan diperlukan untuk langsung praktek oleh para peserta ya, terkait bagaimana sih obat yang biasa dikonsumsi sehari-hari sekarang puasa ini dok. Apa sebenarnya harus ada penyesuaian atau perubahan? Iya. Ini udah berapa hari puasa ya? Kita mulai Selasa ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi hari keempat, puasa. Saya rasa masih belum terlambat ya. Kita sampaikan tentang bagaimana kita menyesuaikan obat, cara minum obat atau mungkin cara suntik insulin pada pasien diabetes yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi kemarin-kemarin kan udah dibahas tuh bagaimana kita menentukan, oh sebetulnya bapak atau ibu nggak boleh puasa, seperti itu. Kemudian cara mengatur makanan, aktivitas fisik. Nah sekarang kita topiknya adalah bagaimana cara kita mengatur obat dan makanan saat puasa pada pasien diabetes. Betul. Jadi memang harus diatur, Mbak. Tapi kadang masyarakatnya udah tahu, oh saya ini sebenarnya nggak boleh puasa, tapi pingin banget karena ya gitu. kapan lagi ya Ramadan, mumpung masih ada usia juga. Nah dok, bagaimana sih untuk pertanyaan pertama adalah insulin jenis apa sih yang harus disesuaikan bagi penderita kencing manis ini ya kalau yang dikenal masyarakat? Iya, awamnya memang kencing manis ya diabetes. Jadi insulin ya, tadi kita ngomong tentang insulin. Insulin itu kan teknik harus injeksi ya, harus disuntik gitu. Nah, mungkin yang penting adalah sebenarnya kita harus tahu dulu nih pasiennya diabetes, kemudian dia menggunakan berapa kali suntik insulin. Karena insulin itu bisa beberapa kali Mbak, ada yang cuma satu kali, ada yang disuntikkan setiap kali mau makan. Nah, itu yang harus disesuaikan. Karena kalau kita puasa kan otomatis makan besar biasanya cuma 2 kali ya, pada saat pagi, sahur, dan pada saat buka puasa. Nah, itu harus disesuaikan. Gitu. Dan kemudian yang kedua, kita juga harus tahu bagaimana kendali glukosa darah pasiennya. Gitu. Kalau selama ini kendali glukosa darahnya dia belum bagus, belum optimal, belum mencapai target, biasanya kita lihat dari nilai HbA1c-nya. Kalau masih di atas 7%, nah itu biasanya penyesuaian dosisnya atau saat penyuntikannya mungkin tidak seketat pasien-pasien yang sudah terkontrol gula darahnya. Karena yang ditakutkan kan nanti kalau misalnya dosisnya berlebihan, resikonya gula darah akan terlalu rendah gitu. Jadi sebenarnya ada 2 hal penting yang perlu diketahui, insulin apa yang digunakan, kemudian apakah kendali glukosa darah pada saat sebelum puasa itu sudah terkontrol baik atau belum. Berarti treatment setiap pasien akan berbeda ya? Sangat berbeda, iya. Oh, berarti tetap harus konsultasi dengan dokter masing-masing. Iya, memang sebetulnya yang dianjurkan 4-6 minggu sebelum puasa Ramadan itu dimulai, dokter sudah harus mengevaluasi bagaimana kategori resiko pasien diabetes kalau menjalankan ibadah puasa. Mungkin di pertemuan yang sebelum-sebelumnya udah dibahas ya, gitu. Ada yang resiko rendah, resiko sedang, resiko tinggi, gitu. Oke, baik. Ini menarik nih untuk para peserta. Kalau ada pertanyaan kepada Dr. Laksmi, langsung aja chat di kolom chatnya Zoom atau di YouTube channel karena ini kan juga live streaming. Jadi nggak perlu menunggu kalau memang ada pertanyaan yang menggelitik. Wah, ini topiknya perlu banget nih untuk saya tanyakan, silakan langsung tuliskan di kolom chat sekarang juga, nanti akan dibantu tim panitia untuk langsung ditanyakan ke Dr. Laksmi. Sambil menunggu kita lanjutkan dok yang pertanyaannya. Nah, kalau biasanya kan pasien sudah tahu nih dosis untuk insulinnya sudah diarahkan sama dokternya harus seperti apa. Nah, kalau puasa ini penyesuaiannya bagaimana dok? Bagaimana dok kalau untuk secara umum saja, walaupun setiap pasien akan ada treatment yang berbeda? Ya. Jadi gini, kalau misalnya suntik insulinnya hanya 1 kali ya, 1 kali biasanya insulin basal yang disuntikkan 1 kali sehari malam, biasanya menjelang tidur.
Kalau misalnya gula darah pasiennya sudah terkontrol, nah itu mungkin kita harus kurangi dosisnya, Mbak. Karena biasanya kalau puasa itu, terutama pada saat makan sahur itu biasanya porsi makan kita kan nggak terlalu banyak nih. Ya. Nah, takutnya kalau misalnya digunakan dosis yang sama, itu nanti yang ditakutkan adalah kadar gula darahnya terlalu rendah gitu. Jadi bisa dikurangi mungkin sekitar bisa 20-50%, tapi kita juga harus tanya juga pasien, kira-kira pada saat sahur itu porsi makannya seperti apa gitu. Kalau porsi makannya sekiranya tidak berbeda jauh dengan kondisi pada saat tidak puasa, saya rasa mungkin penurunan dosisnya tidak terlalu signifikan. Gitu. Tapi kalau misalnya memang porsinya berkurang cukup banyak, mungkin hanya sedikit, makannya bisa dikurangi mungkin sampai 20-50%, tergantung dari kondisi pasien. Nah itu kalau suntiknya cuma 1 kali malam aja. Tapi kalau misalnya disuntikan insulin setiap kali dia mau makan, nah ini juga harus diatur. Karena otomatis kita makan cuma 2 kali kan, makan besar ya. Betul. Kecuali kalau misalnya habis buka makan besar terus menjelang mau tidur makan lagi. Dibalik ya dok ya 3 kali. 3 kali juga. Ada pasien seperti itu berarti? Ya mungkin ada juga gitu ya, karena masing-masing orang itu kan memang polanya berbeda-beda ya. Tapi kalau misalnya secara penggunaan obat, biasanya insulin digunakan sebelum makan pagi, siang atau sore atau malam. Jadi karena pada saat sahur ya mungkin kalau memang porsi makan insulin prandialnya tidak porsi makannya tidak terlalu banyak, insulin prandialnya bisa dikurangi dosisnya. Untuk makan siang kita skip ya kan, karena kita nggak makan ya, puasa. Kemudian saat berbuka, nah biasanya saat buka ini kan porsi makannya juga mungkin bisa lebih banyak atau mungkin sama dengan porsi makan seperti sebelum puasa gitu. Nah itu mungkin dosisnya bisa tetap atau mungkin bisa ditambah gitu. Jadi tergantung dari kondisi pasien. Makanya kita harus siapkan benar-benar ini kalau pasien diabetes mau puasa itu ya pola makannya, ya cara suntik insulinnya atau cara minum obat diabetes yang lain. Dok, kalau ada skenario terkait pasien ini kadang agak nakal gitu, nggak mau nanya ke dokternya, kayak ya udahlah ya pakai dosis seperti biasa, toh makannya dibalik misalnya makan tetap 3 kali. Itu ada efek jangka panjang atau efek buruk terhadap tubuh nggak sih dok? Ya, yang ditakutkan sebetulnya pada saat puasa itu kan komplikasi ya. Komplikasi akut pada saat puasa pada pasien diabetes itu adalah nomor 1, dia bisa hipoglikemi. Jadi kadar gula darahnya rendah sekali di bawah 70. Kemudian ekstrim kebalikan dari hipoglikemi adalah gula darahnya dia tinggi sekali atau kita sebut hiperglikemi. Kemudian bisa juga kondisi yang lain mungkin resiko terjadinya trombosis atau penyumbatan di darah. Karena biasanya kalau gula darah terlalu tinggi, kemudian biasanya pasiennya akan sering mengeluh, sering kencing, kemudian merasa haus. Ya pada saat kita puasa kan otomatis cairan kan juga biasanya yang ditakutkan asupannya kurang gitu. Nah komplikasi itu yang mungkin akan bisa muncul kalau pasien-pasien tersebut edukasinya kurang gitu. Nah sebenarnya itu yang dihindari supaya tidak terjadi pada pasien diabetes yang menjalankan ibadah puasa. Terus ada juga nih, misalnya pasien ngerasa kok ribet ya harus suntik insulin tengah malam jam 3 masih ngantuk. Kalau diganti dengan obat minum, bisa nggak sih dok? Kalau diganti dengan obat minum, sebetulnya tergantung juga dari kendali glukosa darahnya ya Mbak. Kalau misalnya dia sudah terkontrol baik, HbA1c-nya sudah sesuai target, dan pasiennya harus pakai insulin, ya saya rasa kalau misalnya mau diganti dengan obat minum akan riskan gitu. Riskan karena untuk kita menyesuaikan dosis lagi kan kita harus mulai lagi dari awal. Kasih dosis kecil dulu, dinaikkan perlahan dan seterusnya. Sementara kalau kita mungkin kalau misalnya sebelum puasa kita sudah atur, nah itu mungkin masih memungkinkan. Tapi sekali lagi tergantung dari kondisi pasien ya. Kalau dia sudah pakai insulin dengan dosis yang cukup tinggi, kemudian kita harus ganti dengan obat minum, nah itu mungkin resiko juga ya. Nomor 1, kendali glukosa darahnya mungkin nggak terkontrol juga gitu. Karena kan sudah pakai insulin. Karena sebetulnya kita indikasi pasien dia harus pakai insulin, dia harus bisa pakai obat minum, itu kan masing-masing pasien kan beda. Jadi namanya individual approach gitu, pendekatan secara personal.
Nah ini nih yang penting bagi pemirsa adalah memang harus konsultasi dengan dokter masing-masing, jangan didokterin sendiri nih ya, Iya, kalau sebutan betul, orang zaman betul. dulu kayak aku udah pernah konsultasi kayaknya nggak perlu nanya gitu. Nah ini ada juga kondisi di mana pasien itu nggak biasa makan sahur dok, kayak bablas lah terus tiba-tiba apa suntik obat doang ya nggak perlu makan sahur, berpengaruh nggak sih dok? Sangat berpengaruh ya. Jadi ada beberapa obat itu yang memang efek sampingnya adalah hipoglikemi atau gula darah rendah. Jadi memang sebaiknya obat-obat tertentu itu diberikan, kemudian pasiennya harus makan. Oh, gitu. tetap harus makan. Kalau misalnya obatnya saja yang diberikan atau mungkin disuntikkan insulin ya, atau mungkin obat minum seperti golongan sulfonylurea, mungkin glibenclamid, gliclazid, glimepiride, gliclidon ya, obat-obat minum seperti itu. Kalau setelah minum obat kemudian pasiennya tidak makan, yang ditakutkan ya resiko ngedrop tadi gulanya Mbak gitu. Jadi harus hati-hati, dan saya rasa mungkin bukan cuma pasiennya saja ya yang harus proaktif, dokternya juga harus proaktif gitu. Jadi kira-kira sebulan atau mungkin sebulan setengah sebelum puasa mulai itu dokternya harus proaktif bertanya kepada pasien, ibu bapak kira-kira nanti pada saat Ramadan berencana untuk puasa atau tidak. Gitu. Oh, berarti kayak dokternya yang nge-WA pasien seperti itu? Iya, atau mungkin pada saat dia kontrol, pas kontrol. ya ke rumah sakit atau mungkin ke klinik atau ke puskesmas, dokternya juga sebaiknya bisa bertanya seperti itu, gitu, memperkirakan, oh kalau bapak atau ibu puasa nanti resikonya seperti ini. Kemudian yang penting juga kita juga harus tanya pengalaman puasa sebelumnya seperti apa, gitu. Ya pemirsa UB TV, kembali lagi bersama kami dalam program UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Masih dengan tema yaitu penyesuaian obat dan makanan pada pasien diabetes selama Ramadan bersama Dr. Laksmi Sasyarini, SPPD KEMD. Pasien di RSA ini memang sudah ada terjadwal gitu dok, misalnya sebelum Ramadan, sebulan sebelumnya harus ke kontrol untuk mengatur jam makan atau seperti apa? Iya, jadi kalau pasien-pasien kami di Rumah Sakit Umum di Saiful Anwar memang biasanya pasien-pasien kebanyakan dia kontrol setiap bulan ya. Nah, kalau setiap bulan dia kontrol ketemu kita, nah itu akan lebih enak gitu. Jadi kita bisa, oh udah kira-kira udah 2 bulan sebelum puasa nih kita harus mulai memperkirakan gitu ya resiko kalau pasien puasa seperti apa. Oke, dok. Kalau ada pasien yang kayak saya nggak mau ribet deh untuk ngurangin insulin atau obat dan sebagainya, tapi makanannya nih meal plan-nya yang malah diatur, misalnya, oh kalau sahur cuma boleh makan apa atau apa kayak gitu, apakah memungkinkan? Jadi dosisnya tidak dikurangi atau tidak ditambah, tapi makanannya nih yang malah diatur. Bisa juga sih Mbak, cuman prinsipnya sebenarnya seperti ini. Prinsipnya adalah bukan hanya mengatur dosis obat atau mengatur porsi makan, tapi sebetulnya kita juga harus pantau glukosa darahnya gitu. Nah, kalau pasien-pasien dia punya alat cek gula darah sendiri, nah itu mungkin kita bisa sesuaikan ya. Jadi kita lihat aja kalau misalnya karena porsi makan itu sangat variatif kan. Mungkin hari ini saya kepengen makan ini menunya pas cocok gitu ya, tapi mungkin nanti pada saat waktu makan berikutnya bisa beda gitu. Nah, kalau pasien punya alat cek gula darah sendiri itu akan sangat fleksibel. Jadi kapanpun dia mau cek dia bisa kan gitu. Jadi selain kita bisa melihat, oh sekiranya mungkin dosis insulinnya nggak perlu diturunin nih, atau mungkin dosis obatnya nggak perlu dikurangi gitu. Coba sih nanti misalnya saya makan dengan porsi sekian gitu ya. Biasanya juga porsinya segitu, nggak maksudnya tidak dianjurkan untuk makan berlebihan dan porsinya tidak biasa gitu. Jadi kan kalau pasien diabetes kan memang sebetulnya sudah diatur ya. Nasinya itu sekali makan mungkin 7 sampai 9 sendok seperti itu. Nah, kalau misalnya dia punya alat cek gula darah sendiri mungkin bisa ya. Nanti coba aja dicek 2 jam setelah makan. Misalnya sebelum buka ya, atau mungkin sebelum makan sahur dicek aja gula darahnya. Terus kemudian 2 jam setelah makan coba dicek gula darahnya seperti itu. Nanti akan kita lihat profilnya seperti apa sambil kita menentukan apakah perlu diatur dosisnya atau mungkin hanya dari porsi makan aja yang bisa diatur. Memang berarti memang ada alternatif ya dok setidaknya. Tuh. Siap. Nah ini sudah ada pertanyaan dari peserta. Yang pertama dari Marinda Ramadhani. Selamat siang dok, ibu saya biasa makan obat DM 3 kali sehari. Kalau puasa bagaimana ya dok? Oke.
Sebetulnya tergantung obatnya dulu nih ya. Obat apa dulu? Obat diabetes tuh macam-macam. Ada metformin, ada sulfonylurea, ada acarbose, atau mungkin thiazolidinedione seperti golongan pioglitason, ya ada SGLT2 inhibitor, macam-macam nih obatnya. Nah, biasanya kalau yang sering pasien gunakan itu adalah golongan sulfonylurea dan metformin, kemudian yang satu lagi acarbose. Kalau sulfonylurea ini biasanya obatnya efeknya adalah hipoglikemi, atau kalau misalnya makannya telat atau mungkin porsinya sedikit, resikonya gulanya ngedrop. Nah, untuk kalau pasien menggunakan sulfonylurea, misalnya dia menggunakan glimepirid atau glibenclamid atau yang depannya gliklasid, glucidon, nah itu mungkin cara minum obatnya adalah kalau misalnya biasanya dia minum sehari 2 kali, mungkin yang pada saat sahur untuk golongan sulfonylurea bisa di stop atau diturunkan dosisnya. Gitu. Tapi untuk dosis penuh biasanya kita anjurkan untuk diminum saat buka puasa. Gitu. Kalau misalnya dia minum metformin yang sehari minumnya 3 kali, metformin tidak perlu pengaturan dosis sebetulnya. Jadi bisa diminum saat sahur, bisa diminum saat buka, hanya skip pada saat siang aja kan, karena nggak makan siang. Gitu. Kemudian kalau acarbose juga begitu. Acarbose sebetulnya dia efeknya adalah menghambat penyerapan karbohidrat. Biasanya diminumnya tengah-tengah makan, 1-2 sendok nasi, terus kemudian pilnya diminum. Nah, kalau seperti itu mungkin cukup pengaturannya saat sahur dan saat buka saja. Skip nanti pada saat dosis yang siang. Sebetulnya begitu aja sih. Jadi kita harus tahu dulu ini obat apa yang dikonsumsi oleh pasien. Berarti semoga menjawab ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Gatot Trianto. Assalamualaikum dokter, saya suntik 8 unit homolog 50/50 saat berbuka. 2 jam kemudian saya cek gula darah masih 325. Mau tidur suntik insulin 8 unit, apakah ini cukup? Dan kemudian sahur tidak perlu suntik lagi. Jadi kalau begitu Pak Gatot menggunakan 2 macam jenis insulin ya. Satu insulin yang disuntikkan sebelum tidur, yang 8 unit juga. Kemudian yang satu tadi menggunakan Humalog mix. Jadi yang isinya campuran. Nah, kalau menggunakan insulin yang mix, kita harus pastikan dulu bagaimana kontrol glukosa darah Pak Gatot sebelumnya. Sudah terkontrol atau belum gitu sebelum puasa. Kalau misalnya pada saat sebelum puasa sudah terkontrol, nah berarti kalau misalnya gula darah sebelum makannya tinggi, jangan-jangan porsi makannya ini yang terlalu berlebihan gitu. Ya, porsi makannya yang terlalu berlebihan. Nah, itu harus dianalisis. Mungkin bisa dikurangi dulu, porsi karbohidratnya dikurangi, Pak, gitu. Atau kalau misalnya ternyata porsinya sebetulnya sama aja sih dok, nggak berbeda dengan pada saat sebelum puasa. Nah itu mungkin kita harus atur lagi dosis insulinnya. Nah memang harus hati-hati untuk insulin mix ya. Untuk insulin mix ini memang harus hati-hati penggunaannya karena isinya campuran dari 2 macam insulin. Yang kerjanya panjang dan kerjanya pendek jadi untuk insulin basal dan insulin prandial sebelum makan. Nah itu mungkin harus hati-hati. Karena kalau misalnya dia kontrol glukosa darahnya sudah bagus dan dia menggunakan insulin mix, biasanya dosis insulin yang pada saat buka itu mungkin bisa dikurangi atau mungkin pada saat sahur, tergantung dari profil glukosa darahnya. Jadi sebaiknya untuk Mbak Gatot, saran saya karena pada saat buka saja yang dicek, saya rasa perlu juga untuk cek kadar glukosa darah pada saat sahur. Ya, pada saat sahur, sebelum sahur dan setelah sahur coba dicek. Kemudian dicek lagi mungkin siang hari atau pertengahan ya, midday. Mungkin sekitar jam 12, jam 1 untuk melihat gitu. Kadar gula darahnya seperti apa. Kalau misalnya memang masih tinggi, berarti kita harus atur dosis insulinnya. Mungkin dosis insulinnya misalnya yang basal yang malam 8 unit bisa kita naikkan, atau mungkin yang Humalog mix yang sebelum buka itu bisa mungkin bisa ditambah dosisnya seperti itu. Jadi saya rasa perlu pemeriksaan glukosa darah, tidak cukup hanya pada saat buka gitu. Jadi kita harus evaluasi yang lain. Karena kan kita harus lihat profilnya 24 jam seperti apa nih. Takutnya kita naikkan dosisnya ternyata tengah hari dia ngedrop gulanya. Gitu kan harus hati-hati.
Oke, berarti Gitu. pasien juga ini harus punya apa ya? Profilnya ini dicatat gitu ya, Iya, Dok? Punya dicatat. riwayat Jadi- untuk konsultasi. Iya, jadi itu yang kita sebut sebagai pemantauan glukosa darah mandiri yang terstruktur. Jadi catat jam sekian, tanggal berapa? sekian gitu ya. Syukur-syukur kalau bisa dicatat, oh makanan saya hari ini gitu Mbak, Oke. porsi karbonya mungkin terlalu banyak ya. Oh, termasuk aktivitas juga perlu dicatat nggak sih, Dok? Sangat perlu. Wah, luar biasa ya. Berarti memang pasien punya buku mandiri gitu, Iya, Dok? Jadi setiap iya. konsultasi akan selalu dibawa. Sebaiknya seperti itu. Oke, menarik. Baik, Dok, selanjutnya ada pertanyaan dari Ica dari Gresik. Selamat siang, dokter. Kalau kakek saya terbiasa makan setelah sholat tarawih, saat berbuka hanya minum teh dan cemilan ringan saja. Apakah sebaiknya minum Glimpirit. glimpiritnya setelah sholat tarawih ya, Dok? Atau tetap saat berbuka? Oke. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan juga ya. Kadang-kadang begini, pada saat takjil itu jangan sampai mungkin porsi karbohidratnya terlalu banyak gitu. Jadi misalnya kadang-kadang kita takjilnya itu kan kayak kadang-kadang tuh kayak balas dendam gitu ya, Mbak. Mewah gitu, Dok. Ya mungkin Gorengan. pakai mungkin teh cemilannya ini cemilan apa dulu gitu. Cemilannya Oke. cemilan yang tinggi gula enggak gitu. Kalau tinggi gula kemudian dia tehnya mungkin agak manis, ya mungkin bisa saja glimepiridnya diminum pada saat berbuka gitu. Oke. Tapi kalau misalnya camilan misalnya pada saat buka atau takjil cuma minum air putih gitu ya, atau mungkin kurma sedikit, kurma. kemudian nanti makan besarnya pada saat setelah terawih. Nah, berarti glimepiridnya bisa diminum pada saat makan setelah terawih tadi. Gitu. Yang penting kita Oke. tahu nih porsi cemilannya itu kadang-kadang cemilan orang Indonesia itu cemilannya berat loh Mbak. Kadang-kadang porsinya itu lebih besar daripada kita makan utama gitu Bener. kan. Kelihatannya aja kecil-kecil Tapi banyak. Nah, tapi Diratain dan itu kandungan karbohidratnya biasanya tinggi. Jadi lebih kurang mungkin sama lah sama seperti kita makan satu piring nasi dengan lauk ya. Oke, kalau kondisinya kakeknya Ica ini katanya hanya teh sama cemilan, tapi ya kita juga nggak tahu Nah, ya. cemilannya kan kita nggak tahu ya Mbak Ica. Nah, berarti harus tanya nih ke kakeknya Iya. seperti apa. Kalau Oke. misalnya memang sekiranya porsinya memang tidak banyak gula atau karbohidrat, mungkin glimepiridnya bisa diminum pada saat mungkin makan besar setelah terawih tadi. Gitu. Mungkin oke. mensiasatinya Seperti itu, semoga menjawab ya Ica dari Gresik. Selanjutnya, Fatih. Nah, saya pernah baca, Dok, beberapa obat tentang diabetes bisa menyebabkan hipoglikema. Ibu saya sakit diabetes. Saya tahu obat ibu saya ada efek sampingnya, yaitu hipoglikema. Dari mana ya, Dok? Nah, jika efek sampingnya hipoglikema, saya perlu ganti obat nggak sih, Dok? Oke. Untuk hipoglikemia, tadi sudah saya sebutkan obat yang punya efek samping hipoglikemia adalah sulfonylurea, tadi yang golongan glibenclamid, glimepirid, gliclazid, glyquidon itu punya efek samping hipoglikemia. Kemudian yang lain adalah insulin. Oke. Insulin juga punya efek hipoglikemia. Nah, sepanjang gula darah sudah terkontrol, kemudian sudah menggunakan obat tersebut, saya rasa mungkin tidak perlu diganti dengan obat yang lain. Mungkin dosisnya saja yang dikurangi. Gitu. Tapi mungkin pada populasi pasien tertentu yang mungkin resiko hiponya lebih besar ya, seperti pasien usia lanjut, gitu, bisa juga dicoba dengan mengganti obat seperti yang tadi saya sampaikan yang punya efek samping hipoglikemi, kita ganti dengan obat yang resiko hipoglikeminya lebih minimal gitu. Tapi itu sebetulnya dilakukan sebelum puasa gitu, nggak pada saat puasa begini Mbak. Kalau pada saat puasa begini riskan ya gitu, karena kita harus mengatur dosis, harus monitoring glukosa darah seperti itu. Penyesuaiannya juga butuh Ya, waktu ya, jadi Dok, sebaiknya bisa. memang dilakukan sebelum puasa. Oke, semoga menjawab ya Fatih. Ya pemirsa OB TV, kembali lagi bersama kami dalam program OB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Masih dengan tema yaitu penyesuaian obat dan makanan pada pasien diabetes selama Ramadan bersama Dr. Laksmi Sasyarini, SPPD KEMD. Nah, selanjutnya dari Satya Winu. Selamat siang dokter, orang tua saya menderita diabetes dan sedang pakai 3 macam obat. Jika sahur dan obat DM saat sahur terlewat, kira-kira gimana ya dok? Apa
apa bisa lanjut puasa tanpa minum obatnya? Iya, kalau terlewat itu biasanya sih nggak setiap hari ya terlewat. Ya, paling lupa sekali paling cuma gitu sekali ya. gitu ya. Kalau misalnya sesekali seperti itu, saya rasa nggak masalah sih. Yang penting kita harus tahu nih obat dan mungkin jangan di double dose ya pada saat buka. Iya, Nah itu harus balas ada. dendam Nah, nanti. takutnya nanti efeknya yang kita takutkan. Jadi paling tidak kita harus tahu dulu ini obat apa yang terlewatkan. Tapi kalau misalnya terlewatkan hanya sesekali, saya rasa ya udah diabaikan saja. Dan nggak perlu diminum pada saat mungkin karena saya tadi pagi nggak pada saat sahur nggak minum obat nih. Saya double aja pada saat buka. buka. Nah jangan seperti itu juga. Nanti takutnya efek sampingnya. Jadi saya rasa kalau terlewat hanya 1-2 kali, saya rasa nggak masalah. Gak masalah ya. Nah, oke siap. Semoga menjawab ya Satya Winu. Selanjutnya dari Satrio Dwi Cahyo. Sepanjang puasa apakah perlu dok untuk mengecek gula darah secara berkala? Saya takut ayah saya sampai hipoglikemia karena tetap pakai insulin saat puasa. Oke. Jadi saya rasa sangat penting ya. Makanya kita anjurkan pemantauan glukosa darah mandiri. Nah, itu yang selalu kita sampaikan kepada pasien. Bapak, Ibu, terutama untuk pasien yang menggunakan terapi insulin, injeksi, sebaiknya memang punya alat cek glukometer sendiri di rumah. Nah, itu penting untuk memantau kadar glukosa darah. Oke. Ya, yang penting adalah kapan ini kita harus periksa. Nah, itu. Ya, kapan? jadi kapan harus diperiksa? Biasanya sih kalau dari panduan itu menyebutkan ada 7 titik, 7 poin kapan kita harus periksa kadar glukosa darah. Oke. Biasanya pada pagi hari, mungkin antara bisa pada saat sahur. Ya, atau mungkin pada saat buka, atau mungkin di antaranya. Jadi pada saat antara sahur, kemudian antara jam 9-10 pagi. Nah, kadang-kadang kalau kita minum obat pada saat sahur, mungkin efek obat itu akan muncul di pertengahan hari. Mungkin antara jam 9, jam 10, atau mungkin midday, jam 12 atau jam 1 siang. Kemudian sore hari, ya. Kemudian pada saat berbuka. Kemudian pada saat kondisi-kondisi khusus, misalnya saya ada keluhan ngedrop ini gula, kayaknya saya kok mulai lemes, gemeter, keringet dingin, berdebar-debar. Nah, itu mungkin tanda-tanda terjadi hipoglikemi. Nah, itu juga harus dicek. Kemudian kebalikan dari hipoglikemi, jangan-jangan malah hiperglikemi, gula darahnya tinggi. Biasanya gejalanya pasiennya akan mengeluh lemes, sering kencing, merasa haus, ya. Itu bisa dicek. Atau mungkin pada saat dia merasa badannya tidak enak. Mungkin kalau kita sebut acute illness ya, kondisi sakit akut. Nah, itu juga sebaiknya dicek gitu. Jadi saya rasa kalau memang punya alat cek gula darah mandiri di rumah, sebaiknya diperiksa. Nggak perlu tiap hari sih Mbak, tiap hari 7 titik itu masa mau ditusuk terus enggak. Jadi tergantung aja, tergantung kondisi ya. Mungkin hari ini saya mau cek misalnya pada saat sahur, misalnya 2 hari lagi saya mau cek nanti pada saat pertengahan hari, ya mungkin nanti malamnya saya cek pada saat buka. Jadi fleksibel seperti itu. Yang penting pasien tahu kapan saya harus cek. Oke, siap-siap. Wah, ini menarik. Karena pertanyaannya banyak dok ternyata dari para peserta ini. Ini masih ada pertanyaan dari Ibu Sundari. Selamat siang dokter. Jika ingin makan banyak nih saat berbuka, wah balas dendam nih kayaknya dok. Apakah setelah puasa saya perlu menambah dosis insulin saya? Mungkin buka bersama dengan teman-teman dok. Iya. Jadi sebetulnya ada yang kita sebut sebagai carb counting ya, menghitung karbohidrat dalam makanan. Nah, itu sebetulnya kalau misalnya pasiennya dia udah diajarin sih bisa Mbak. Kalau saya makan karbohidrat atau mungkin nasi sekian sendok, itu berarti saya butuh tambahan sekian unit insulin. Gitu. Tapi kalau misalnya tidak, ya mungkin tinggal dikira-kira aja gitu ya, karena nggak bisa tahu pasti kan. Mungkin kalau pas lagi buka bersama di luar gitu ya, sebetulnya untuk pasien diabetes boleh sih mungkin menambah porsi, tapi kalau bisa bukan porsi karbohidrat gitu. Porsinya porsi protein atau mungkin lemak gitu. Jadi porsi karbonya jangan terlalu banyak, meskipun sebetulnya protein dan lemak itu juga akan mempengaruhi kadar glukosa darah gitu ya. Tapi yang paling meningkatkan kadar gula darah itu adalah karbohidrat. Karbohidrat itu macam-macam, bisa nasi, bisa roti, bisa mie, kentang, jagung, ubi-ubian, pasta. Agak lapar sih dok, dengarnya. Iya, ini jam-jam kritis nih Mbak. Betul, siang aduh. Gitu. Yang penting seperti itu sih, kalau bisa porsi karbohidratnya yang tidak berlebihan. Kalaupun misalnya tergoda gitu ya, duh nih kayaknya makanan lapar menarik mata, banget dok. ya.
dan sekiranya mungkin karbohidratnya memang agak tinggi, dosis insulin yang disuntikkan sebelum makan bisa ditambah. Oke. Bisa ditambah mungkin sekitar mungkin 1 atau 2 unit, tergantung sebetulnya dari porsi karbohidrat yang ditambahkan dalam makanan saat itu. Oke, mungkin kalau buka bersama daripada nambah nasi, ambil ayam gitu ya dok, lebih enak seperti itu. Oke, siap-siap. Semoga menjawab nih dari tadi Bu Sundari. Masih ada pertanyaan dari Bu Nunu Wijayanti. Selamat siang dokter, untuk insulin Lantus yang diberikan sebelum tidur pada bulan puasa ini diberikan saat setelah sahur atau tetap waktu akan tidur? Ya, kalau insulin Lantus itu dia insulin basal yang kerjanya panjang. Jadi dia diharapkan bisa cover glukosa darah dalam periode waktu 24 jam. Jadi kalau sudah terbiasa menyuntikkan insulin menjelang tidur, saya rasa tidak ada perubahan sih kalau itu insulin basal. Jadi bisa tetap disuntikkan di jam yang sama. Gitu. Jadi kalau yang anjuran dari panduan IDF-DAR itu menyebutkan boleh pada saat buka atau pada saat bedtime atau mungkin late evening. Jadi saya rasa nggak ada perubahan waktu. Tetap aja nyuntiknya seperti biasa gitu. Kalau misalnya jam 8 malam ya jam 8 tetap disuntik. Kalau jam 9 ya tetap aja jam 9 disuntik gitu. Wah, kompleks ya dok ternyata. Kalau puasa ini yang diatur kayak nggak sekedar makan sama ini iya, aja. betul. Kalau untuk hal. pasien diabetes memang kompleks gitu. Nah, ini juga ada pasien yang mungkin tidak hanya punya penyakit diabetes, tapi ada penyakit yang lainnya yang juga sama-sama minum obat. Tapi apakah saat puasa gini juga ada obat yang harus dihindari? Kalau pasien yang non-diabetes, saya rasa resiko efek samping obatnya tidak seperti pasien diabetes ya. Kalau pasien diabetes kan yang ditakutkan tadi hipoglikemi, gula darah terlalu rendah. Makanya kita harus atur dosis dan waktu pemberian obatnya. Tapi kalau obat-obat yang lain mungkin hipertensi atau mungkin obat lipid ya seperti golongan statin itu relatif tidak dipengaruhi gitu. Yang penting biasanya sih cuma diberikan sehari sekali ya, mungkin malam atau mungkin yang biasanya siang bisa dipindah ke pagi atau bisa dipindah ke malam. Mungkin hanya waktu pemberian obatnya aja sih yang menyesuaikan. Tapi saya rasa tidak perlu pengaturan dosis seperti pasien-pasien diabetes yang menggunakan obat, misalnya obat insulin atau obat oral atau minum. Oke, kalau pasien penyakit diabetes kemudian tiba-tiba ada sakit yang lain kayak batuk, pilek atau panas kayak gitu, obatnya diminum biasa atau ada penyesuaian juga dengan kadar insulinnya? Sekali lagi mungkin yang penting adalah sebaiknya kalau menjalankan ibadah puasa itu dalam kondisi yang fit. Jadi kalau misalnya sedang tidak fit, kondisi yang mungkin ada batuk, flu atau mungkin pilek, ya mungkin saya sarankan sih nggak usah puasa dulu ya gitu. Kan yang penting nomor 1 kesehatan ya Mbak. Gitu. Percuma kalau kita menjalankan ibadah puasa tapi menyiksa badan, kesehatan kita malah terganggu. Jadi saya rasa kalau seperti itu ya kalau masih tetap berkeinginan puasa ya mungkin obatnya diminum pada saat kita bisa makan atau minum ya boleh aja sih nggak masalah. Tapi saran saya kalau dalam kondisi tidak fit sebaiknya jangan berpuasa, jangan dipaksakan untuk berpuasa. Oke, baik. Nah, ada pertanyaan lagi dok. Jika sudah menyesuaikan pemberian obat saat puasa, bagaimana perubahan kembali dosis obat setelah bulan Ramadan selesai? Ya, biasanya setelah bulan Ramadan selesai, kita kembali ke pola seperti biasa ya. Sebetulnya ya kembali lagi seperti saat sebelum puasa. Jadi yang minumnya 3 kali, misalnya metformin ya tetap diminumnya 3 kali gitu. Kalau misalnya glimepiridnya biasanya diminum pagi dan sore 1 tablet, ya setelah puasa dikembalikan lagi dosisnya seperti semula. Gitu. Oke, malah lebih enak ya karena dari awal diaturnya bukan untuk puasa. Oke. Ini kalau kita kondisi lagi puasa Ramadan, terus tiba-tiba di tengah-tengah lemes, terus nggak punya alatnya dok untuk ngatur kadar gulanya, apakah ada pertolongan pertama terhadap diri? Apa dibatalin ya? Atau malah mungkin tidur saja gimana? Ya. Jadi kalau yang ditakutkan adalah hipoglikemi ya. Hipoglikemi itu biasanya pasien akan mengeluh lemas, kemudian gemeter, keringat dingin nih keluar keringatnya keringat anyep gitu kalau orang Jawa bilang ya Mbak. Keringatnya keluar banyak, kemudian dia gemeter, kemudian bisa sakit kepala, bisa kalau parah bisa sampai koma nggak sadar. Gitu. Nah kalau misalnya seperti itu kita harus tahu dulu ini kondisi pasiennya seperti apa. Jadi ini penting untuk keluarga ya, keluarga pasien. Atau mungkin untuk pasiennya sendiri. Kalau misalnya dia masih dalam kondisi sadar, dia masih bisa makan minum dengan baik, masih orientasinya masih baik,
begitu dia merasakan keluhan hipo seperti itu, segera saja konsumsi karbohidrat yang quick acting, jadi yang cepat bekerja gitu. Jadi misalnya apa ya, di rumah gitu ya, kita ambil gula pasir aja 2-3 sendok, dicampur air dalam satu gelas, diminum ya. Atau mungkin kalau pas lagi di perjalanan, tergantung nih, misalnya kita lagi di jalan kemudian ada keluhan hipoglikemi, ya tinggal aja beli misalnya minuman kemasan seperti jus buah kemasan, atau mungkin sekarang kan banyak teh yang dikemasan, atau mungkin soft drink yang prinsipnya adalah minuman yang isinya hanya karbohidrat, hanya gula. Karena kita butuh dalam waktu cepat gula darah itu harus naik gitu, jadi harus minuman yang isinya hanya gula atau karbohidrat. Biasanya tinggal dibaca aja di nutrition fact-nya itu, proteinnya 0, lemaknya 0. Jadi isinya hanya karbohidrat. Nah, itu boleh diminum. Gitu. Boleh diminum. Syukur-syukur kalau misalnya punya alat cek bisa dicek. Jadi misalnya habis minum 1 gelas air gula gitu ya, 15 menit kemudian dicek. Kalau misalnya kadar gula darahnya udah di atas 90, di atas 100, segera dibatal. Itu kan udah pasti batal tuh puasanya. Kalau bisa sedih banget. Pasti batal kan puasanya. Dah segera konsumsi makanan karbohidrat kompleks, mungkin makan roti ya, atau mungkin makan 1 piring nasi dengan lauk seperti itu. Tapi kalau misalnya sampai nggak sadar, koma, ya sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit karena karbohidratnya harus diberikan secara infus. Gitu. Nah bagi peserta juga kita masih membuka sesi pertanyaan. Silakan bisa tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat ataupun di YouTube channel karena ini ditayangkan secara live streaming. Ya pemirsa OB TV, kembali lagi bersama kami dalam program OB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Masih dengan tema yaitu penyesuaian obat dan makanan pada pasien diabetes selama Ramadan bersama Dr. Laksmi Sasyarini, SPPD KEMD. Nah dok, kalau misalnya dalam kondisi buka puasa orang kan kerja nih, kadang pulang kondisinya macet, terus dia tiba-tiba karena pasien diabetes juga terjadi hipoglikemi tadi, tapi di mobil cuma ada permen gitu, nolong nggak sih dok? Boleh, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Atau jadi, coklat gitu? Boleh, sebetulnya gini, kenapa yang dianjurkan itu adalah yang isinya hanya gula ya? Karena itu tadi saya sampaikan, kita butuh gula darah itu naik dengan cepat gitu. Kalau ada kandungan lemak dan protein, itu yang ditakutkan akan menghambat penyerapan gula. Gitu. Jadi kalau kita makan coklat itu kan isinya bukan cuma gula ya, Mbak. Coklat itu ada lemaknya kan, pasti ada proteinnya kan, ada susu dan segala macam. Nah, itu yang ditakutkan akan menghambat penyerapan dari gula sehingga efek peningkatan glukosa darahnya tidak terjadi cepat gitu. Kalau kita makan apa ya, candies atau kembang gula yang isinya cuma gula, tanpa susu dan sebagainya, itu efeknya dia akan cepat gula darah naik. Nah, itu yang diharapkan pada pasien dengan kondisi hipoglikemi. Berarti seharusnya ada produk khusus gitu ya dok ya untuk para penderita diabetes itu? Iya, kalau di luar negeri ada. Kalau di tempat kita sih biasanya kalau untuk pasien diabetes, kalau di luar negeri dia punya apa ya namanya kit emergency gitu. Kit emergency isinya macam-macam, ada tablet gula, ada mungkin minuman kemasan dan sebagainya gitu. Tapi kalau di Indonesia biasanya kita hanya edukasi aja sih. Jadi kalau untuk pasien diabetes yang mungkin menggunakan obat-obat yang sekiranya punya efek hipoglikemi, saya rasa tidak ada salahnya setiap pergi atau kemanapun di tasnya harus ada itu tadi, mungkin permen atau mungkin minuman-minuman kemasan yang isinya hanya gula gitu. Tapi diminumnya kalau hipo aja, kalau nggak hipo jangan diminum. Jadi alasan, aduh panas, pengen minum. Nah itu. Iya, oke. Itu untuk mensiasati sih. Nah dok, kalau ada pasien yang biasanya menyuntikkan itu 3 kali sehari dan siang termasuk salah satu waktunya, tapi pas puasa, kan ada orang yang mikir kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh saat puasa batal nih dok puasanya. Nah ini gimana ya dok kondisi seperti itu? Kalau obat saya rasa enggak ya, sama halnya sebenarnya vaksin sekarang COVID kan juga disampaikan bahwa vaksin COVID itu tidak membatalkan puasa gitu. Jadi saya rasa nggak masalah sih Mbak. Gitu. Cuman memang kalau dalam kondisi puasa, kalau seperti suntik insulin kan memang tidak disuntikan pada saat dia tidak makan ya, skip
Dosisnya Oh, kalau iya. misalnya siang kan ya tetap nggak disuntik gitu. Jadi saya rasa nggak masalah sih. Berarti sekalinya ditukar untuk malamnya itu ya dok? Iya, mungkin dosis. Jadi dosisnya yang biasanya 3 kali suntik sebelum makan, cuma diberikan 2 kali aja pada saat buka dan sahur. Oke. Hanya disesuaikan dosisnya. Oke, baik. Selanjutnya, jika penderita diabetes menggunakan insulin, kemudian tidak sahur, apakah tetap diberikan insulinnya dengan dosis yang diturunkan atau mungkin ditambahkan saat berbuka? Tidak sahur ya, Tidak ceritanya sahur. nggak sahur, tapi dia pakai insulin. Mm-mm. Nah, kalau nggak sahur berarti ya nggak perlu suntik insulinnya sebelum makan, Oh, gitu. Tapi insulin yang pada saat buka tetap harus disuntik. di Gitu. double Dan dosis nggak dok? dosisnya saya rasa tidak perlu didobel karena insulin yang disuntikan sebelum makan itu periode kerjanya kan pendek. Oh, Ya, beda sama insulin yang disuntikan cuma 1 kali menjelang tidur. Itu kerjanya dia sampai 20-24 jam. Tapi kalau suntikan yang sebelum makan itu paling dia efeknya cuma 6 sampai sekitar 7-8 jam udah habis efeknya. Jadi kalau dia disuntikan pada saat sahur nggak perlu doubling dose pada saat buka gitu. Dosis pada saat buka seperti biasanya aja. oke. Nah dok, terkait makanan ini menarik kalau kita tanyakan apakah ada makanan yang dipantang atau malah disarankan nih untuk para penderita diabetes saat puasa seperti ini? Kalau untuk makanan saya rasa seperti yang saya sampaikan tadi sebetulnya untuk pasien diabetes tidak ada perubahan dalam komposisi makanan ya. Komposisi makanannya jumlahnya sebisa mungkin sama seperti pada saat pasien tidak berpuasa Ramadan. Jadi sama gitu. Nah, yang sering bikin kacau adalah mungkin makanan ya kadang-kadang orang kalau misalnya pada saat buka itu kan kadang-kadang nggak bisa langsung makan banyak ya Mbak. Jadi mungkin takjil. Nah, ya seringkali takjilnya itu mungkin porsi karbohidratnya tinggi karena takjil itu kan kadang-kadang es buah, kolak, ya kan, yang kayak gitu-gitu yang mungkin karbohidratnya sangat tinggi. Jadi saya rasa sekali lagi untuk pasien diabetes sebetulnya yang dianjurkan adalah porsi makannya tidak berbeda dengan pada saat tidak puasa. Gitu. Begitu juga dengan snacknya. Jadi kalau misalnya bisa ya dianjurkan ya seperti apa? Buah seperti itu ya, tetap konsumsinya makanannya yang sehat. Oke, baik. Sekali lagi bagi peserta kalau memang masih ada pertanyaan, kita masih menunggu, bisa tuliskan di kolom chat di Zoom ataupun di YouTube channel. Dok, masih ada pertanyaan lagi nih dari saya nih. Kemudian ada pasien yang kadang tidak mengetahui gejala-gejala hipoglikema, tapi pas dia tahu itu kira-kira dari seperti apa ya ciri-cirinya dok? Jadi orang tahu, oh saya ini lagi hipoglikema atau mungkin yang tadi yang hiper dok? Oke. Kalau hipoglikemi tadi sudah saya jelaskan bahwa biasanya pasien akan mengeluh lemes, ya, kemudian berkeringat banyak, kemudian sakit kepala, ya, kemudian dia terasa lapar. Kalau misalnya kondisinya sangat berat, bisa jadi dia akan mengalami kondisi tidak sadar atau koma. Oke. Nah, ini yang harus hati-hati karena biasanya semakin lama seorang penderita diabetes itu menderita diabetes, biasanya sudah muncul komplikasi. Biasanya keluhan-keluhan itu tidak muncul secara jelas, gitu. Jadi yang awalnya mungkin dia berdebar-debar, berkeringat banyak, tapi mungkin karena sudah ada komplikasi yang sudah ke syaraf, sehingga mungkin keluhan debar-debarnya nggak ada. Mungkin keringat dinginnya juga nggak terlalu dominan. Tahu-tahu pasiennya ditemukan tidak sadar. Seperti itu. Oke. Itu untuk yang hipoglikemi. Kalau yang sebaliknya, yang hiperglikemi, biasanya sih kalau misalnya gula darahnya tinggi, pasien akan mengeluh sering kencing, ya, kemudian merasa haus. Kemudian pada pasien-pasien mungkin dengan DM tipe 1, ya, itu seringkali kalau misalnya dalam kondisi hiperglikemi kemudian ada komplikasi diabetik ketoasidosis, dia juga akan sering mengeluh nyeri perut, sampai dia mual, muntah, seperti itu. Jadi memang yang harus hati-hati kadang-kadang seringkali pasien itu menyalahartikan gitu ya. Lemes ini seringkali disalahartikan, bisa jadi lemesnya karena hiperglikemi tapi dianggapnya itu karena gula darahnya ngedrop gitu. Padahal kan penanganannya sangat berbeda gitu. Apalagi kalau misalnya pasiennya nggak punya alat cek gula darah, sehingga tidak bisa dikonfirmasi berapa kadar
gula darahnya. Oke, gitu. baik. Dok, pertanyaan terakhir nih. Saran untuk para penderita diabetes ini selama bulan Ramadan harus melakukan apa dan tindakan preventif apa, Dok? Silakan. Oke. Untuk pasien diabetes ini sudah puasa hari keempat, ya, insya Allah kita tahu bahwa masih cukup panjang perjalanannya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu penderita diabetes atau diabetisi masih tetap ingin menjalankan ibadah puasa meskipun dengan keterbatasan, ya, dengan kondisi diabetes, saya rasa yang nomor satu, tidak ada salahnya mungkin karena sekarang masih hari keempat, kalau misalnya masih bisa ketemu dokter, ya, kalau misalnya dokter belum sampaikan bagaimana cara mengatur obatnya, mungkin bisa dikonsultasikan, Mbak. Oke. Ya, atau mungkin kalau nggak sempat konsultasi ketemu dokternya, mungkin bisa via WA atau mungkin pakai media sosial, bisa kan? Iya, Itu. betul. Kemudian yang kedua, pengaturan obat itu sangat penting karena jangan sampai muncul komplikasi pada saat kita menjalankan puasa. Kemudian yang kedua, kalau bisa porsi makan, ya, kuantitas kualitasnya itu tidak berbeda dengan pada saat kita tidak puasa. Ya. Kemudian yang penting lagi adalah cairan harus cukup. Ya, cairan kalau bisa minumnya air putih aja deh, jangan yang lain-lain gitu. Ya, air putih harus cukup. Kemudian kalau bisa terbagi, ya, pada saat kita sudah bisa makan atau minum, mungkin dari jam buka sampai pada saat sahur kita bagi porsi minumannya, ya, kalau bisa air putih aja. Kemudian yang berikutnya adalah kalau bisa jangan melewatkan waktu sahur. Ya, sahur jangan sampai terlewat. Dan kalau bisa sahurnya mepet dengan waktu imsak gitu. Jangan sahurnya jam 2 atau jam 3. Kecepetan, ya, apalagi kalau pakai obat. Jadi kalau bisa waktu sahurnya mepet dengan waktu imsak sehingga masih punya tenaga untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan sampai nanti waktunya berbuka puasa. Dan kemudian kalau misalnya memungkinkan, pantau gula darahnya gitu, ya, sekali waktu dicek gula darah. Kalaupun misalnya nggak bisa dicek di rumah karena nggak punya alat, saya rasa mungkin sekarang banyak, mungkin bisa di apotek atau mungkin puskesmas, ya, sekali waktu dicek aja, terserah mau jam berapa sebisanya. Yang penting kita punya record, punya data pada saat saya puasa jam sekian, data gula darah saya seperti ini. Oke. Tuh, kemudian yang terakhir, kalau sudah ada keluhan terkait mungkin hipo atau hiperglikemi, ya, saya rasa mungkin sebaiknya segera dibatalkan puasanya. Oke, nah ini berkaitan sama batal atau enggak, ini pertanyaan terakhir banget, Dok, dari peserta tiba-tiba nanya, Dok, barusan dada saya berdebar. Waduh, gara-gara nonton ini apa gimana nih, Dok? Dengan cek gula 87, boleh lanjut ya sih, Dok? Kalau 87 tergantung nih jam berapa 87-nya. Barusan. Kalau barusan ini sekarang udah mendekati sekian jam lagi udah Iya, buka, udah ya. mau buka. Saya rasa kalau 87 masih mungkin, kalau 87-nya jam 10 pagi, nah itu mungkin harus hati-hati. Oke. Karena durasinya masih panjang gitu, Mbak. Tapi kalau jam 87 dan sore hari, saya rasa masih bisa dilanjutkan. Nah, gitu. sayang juga ya, Yang Dok. penting aktivitasnya mungkin harus dibatasi, ya. Jangan terlalu banyak aktivitas supaya gula darahnya nggak makin ngedrop. cepet turun gitu. Oke, Jadi saya rasa siap. seperti itu. Jadi tergantung 87-nya ini jam berapa. Kalau pagi, nah itu tadi karena durasi puasanya masih lama, jadi mungkin harus hati-hati. Tapi kalau sudah mendekati waktu buka, saya rasa masih bisa dilanjutkan. Masih, berarti untuk Mido silakan dilanjutkan. Dan terima kasih banyak untuk Dokter Laksmi sudah bersedia untuk memberikan pemaparan. Insya Allah ini bermanfaat untuk para peserta dan bisa langsung dipraktekkan. Dan tema hari ini yaitu mengenai penyesuaian obat dan makanan pada pasien diabetes selama Ramadan. Dan nanti minggu depan kita akan ada pembahasan lain terkait diabetes, masih dalam program Bidadari, bincang diabetes dan Ramadan dengan para ahli yang rutin diadakan setiap hari Jumat pukul 13.00 secara daring melalui Zoom meeting selama bulan Ramadan. Acara ini juga bekerja sama dengan UB Media, yaitu di UB TV, UB Radio, dan Kanal 24, serta ditayangkan kembali oleh UB TV atau Universitas Brawijaya Televisi dalam program UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Dan tak terasa 60 menit sudah kita menemani pemirsa pada hari ini. Saya Khairunisa beserta seluruh kru bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di Bidadari minggu depan.